Shalom. Selamat pagi anak-anak hebat. Wah, senang sekali hari ini kita boleh kembali beribadah. Ya teman anak-anak, kita beribadah karena Tuhan yang memanggil kita. Kita datang beribadah, kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, juga mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu semua tanya, apa kabar anak-anak hebat? Baik. Baik, luar biasa. Yes, yes, hooray. Wah, senang sekali anak-anak, penuh dengan semangat. Ayo kita mulai ibadah kita. Karena Tuhan telah memanggil kita. Dia panggil namaku, juga memanggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya. Ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memanggil kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami mau mendengarkan suaramu Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita mau bersukacita karena kita boleh mengenal Tuhan Yesus. Dialah juru selamat kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan, oh sukacitaku. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini, sekali lagi, oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
Sungguh kita sukacita kita penuh karena Dia Tuhan yang mengasihi aku, mengasihi anak-anak semua. Tuhan itu Allah yang selalu menang. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang besar, Dia kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa. Semangat ya anak-anak, sambil kita gerakan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, kita mau menyiapkan hati kita mau menyanyikan dulu Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Anak-anak tutup mata, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar Alkitab yang telah Kau sediakan untuk kami ya Bapa, untuk kami boleh mempelajarinya dan kami boleh memahami apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan melalui Alkitab ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran firman-Mu dan kami boleh melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Wah, suara apa ya itu ya? Dengar anak ya, ada suara apa ya itu ya? Benar, itu suara adik bayi yang sedang menangis. Anak-anak tahu nggak kalau bayi itu belum bisa berbicara. Cara dia berbicara yaitu dengan menangis. Seorang bayi juga belum bisa berjalan, belum bisa makan sendiri. Seorang bayi perlu orang lain untuk menjaga, untuk menolong, dan untuk melindungi dirinya. Seorang bayi membutuhkan papa dan mamanya atau orang dewasa yang lain untuk menjaga dan melindungi mereka. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan Allah kita melindungi seorang bayi kecil. Dan cerita hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-1 ayat yang ke-22 sampai pasal yang kedua ayat yang ke-10.
pada waktu itu orang Israel itu sedang tinggal di Mesir. Pemimpin atau raja Mesir saat itu namanya adalah Fir'aun. Siapa namanya? Ya, namanya adalah Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu tidak baik anak-anak. Dia tidak suka kepada orang Israel. Dia takut karena dia melihat orang-orang Israel setiap hari semakin bertambah banyak jumlahnya. Dia takut kalau suatu hari orang Israel akan mengalahkannya. Karena itu Fir'aun membuat rencana jahat anak-anak. Dia memerintahkan tentaranya untuk mengambil dan membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang Israel. Orang Israel jadi takut dan sedih karena mereka harus kehilangan bayi-bayi mereka. Nah, suatu hari ada seorang ibu melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan ganteng. Dialah bayi Musa. Dia siapa Nana? Bayi Musa. Betul sekali. Saat itu Papa dan Mama Musa menyembunyikan Musa sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 1 bulan, 2 bulan, dan gak terasa. Udah 3 bulan berlalu dan bayi itu menjadi semakin besar. Sampai mereka tidak bisa menyembunyikan bayi itu lagi. Lalu Mama Musa mulai berpikir, bagaimana caranya untuk menyelamatkan bayi ini. Setelah Mama Musa berpikir dan berpikir, akhirnya dia menemukan sebuah cara untuk menyelamatkan bayinya. Dia menyiapkan sebuah keranjang kecil dan dia lapisi keranjang itu dengan ter. Setelah itu dia taruh selimut dan dia letakkan bayi Musa itu ke dalam keranjang itu. Setelah dia taruh di keranjang itu, bayi kecil itu diletakkan di tepian sungai Nil. Di antara rumput-rumput tinggi yang ada di tepi sungai Nil itu. Lalu Mama Musa menyuruh kakaknya yang bernama Miriam. Kakaknya Musa namanya siapa? Miriam. Untuk Mama Musa menyuruh kakaknya ini untuk melihat dan menjaga adiknya dari tempat yang tersembunyi itu. Nah, kalian tahu anak-anak, pada hari itu juga ada putri Fir'aun, dia sedang datang ke sungai Nil. Sungai Nil tadi tempat apa? Tempat Musa diletakkan tadi ya anak-anak ya. Putri Fir'aun ini kaget karena dia juga mendengar suara tangisan bayi. Lalu dia mencari suara itu. Dan akhirnya dia menemukan keranjang itu tadi yang ada di tepian sungai Nil. Lalu putri Fir'aun menyuruh pelayannya untuk mengambil keranjang itu. Dan waktu keranjang itu dibuka, ternyata ada seorang bayi kecil yang sedang menangis. Putri Fir'aun pun menjadi kasihan melihat bayi itu. Dan dia tahu pasti bahwa bayi itu tadi adalah bayi orang Israel. Tapi putri Fir'aun tetap mengambil bayi itu. Bahkan putri Fir'aun
mengangkat anak itu menjadi anaknya. Nah, kakaknya si Miriam tadi kan sedang bersembunyi mengawasi. Tiba-tiba kakaknya menghampiri putri Fir'aun. Dia keluar dari persembunyiannya, dia mendekati putri Fir'aun dan dia bertanya kepada putri itu, "Tuan Putri, apakah Tuan Putri mau saya panggilkan seorang penjaga bayi?" Kira-kira putri Fir'aun mau nggak anak-anak? Iya, putri Fir'aun mau. Makanya si kakak tadi, si Miriam, cepat-cepat memanggil mamanya untuk menjaga bayi itu. Putri Fir'aun menyerahkan bayi Musa tersebut dan berkata, "Tolong jaga dan pelihara bayi ini untuk aku." Wah, bayi Musa akhirnya selamat anak-anak. Dia selamat karena Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan bayi Musa itu. Dan Tuhan menyelamatkannya melalui putri Fir'aun. Putri Fir'aun menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan Musa. Anak-anak tahu? Tuhan, Dia Allah yang besar itu tadi. Dia lebih besar dan lebih berkuasa dari apapun juga. Tuhan lebih berkuasa dari Fir'aun yang saat itu berkuasa di Mesir. Seperti bayi Musa tadi anak-anak. Bayi Musa telah dijaga Tuhan sehingga bayi Musa selamat. Bayi Musa selamat karena dia butuh pertolongan Tuhan. Begitupun juga dengan kita anak-anak. Kita perlu pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita bukan hanya dari orang jahat. Tetapi kita butuh Tuhan untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Sama seperti Musa, butuh Tuhan untuk menyelamatkannya dari Fir'aun yang jahat tadi. Kita semua, Lause, anak-anak di rumah, semua orang, kita memerlukan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Sebab hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Dia Tuhan yang mau disalib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Dia telah mati untuk kita. Bahkan Dia juga sudah bangkit untuk kita. Seperti ibadah kita minggu lalu ya, kita telah memperingati Paskah, yaitu kita memperingati tentang kebangkitannya. Betul anak-anak, Yesus adalah Tuhan yang selalu menang. Dia Tuhan yang selalu menang atas apapun. Dia menang atas kekuasaan Fir'aun. Dia bahkan menang atas dosa-dosa kita semua. Dia telah memenangkan kita dari dosa kita. Dia telah menyelamatkan kita. Makanya anak-anak, kita harus percaya bahwa Dia Tuhan Allah yang selalu menjaga kita. Yuk anak-anak, kita mau sama-sama mempersiapkan bejana untuk Tuhanmu. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sambil kita nyanyikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Tuhan, kami mau berterima kasih kepadamu. Kami sungguh-sungguh Tuhan berterima kasih karena Tuhan telah menjaga kami. Tuhan telah menolong kami. Bahkan Tuhan telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan,
Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang selalu setia dan taat akan perintah-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang selalu membaca firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini AHA kita baru anak-anak karena kita masuk serial yang baru tentang Allah pemenang. AHA kita dari Keluaran pasal 14 ayat 14. Dari mana? Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sekali lagi ya, Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Anak-anak hafalkan ya di rumah ayat hafalan kita yang baru ini. Nah, hari ini juga jangan lupa untuk mengerjakan craft kalian. Craft yang hari ini nanti kalau setelah kalian kerjakan, kalian foto, kirim ke Lausu masing-masing. Oke anak-anak? Anak-anak harus jadi anak yang good, anak yang taat pada perintah Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah kita minggu depan. Anak-anak hebat, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa dan baca firman Tuhan. God bless you. Jesus love you anak-anak hebat. Bye.